Oke, pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan, tetap sehat. Sekarang kita akan memulai kebaktian Koream 1 kita, aku mau teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikirannya, agar nanti pada saat mendengarkan firman Tuhan kita bisa fokus dan serius. Mari kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Teman-teman pernah ngerasa gak sih kalau Tuhan itu baik banget sama kita? Dia memberikan kita nafas gratis, dia kasih kita kesehatan, dan juga dia membantu kita saat kita susah. Kita ada saat ini, itu semua karena kasih dan karunia dari Tuhan. Karena itu mari kita puji Tuhan dan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah Koream kami. Tuhan, tolong, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, tolong berkati kami agar kami bisa serius dan fokus saat beribadah. Berkati juga Lause Malfian yang akan khotbah hari ini, agar firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik, dan bisa menjadi pembelajaran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, coba deh kita pikirin sejenak. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dalam satu minggu ini? Sudah berapa kali kita melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan? Aku yakin pasti kita semua pernah melakukan dosa. Namun Tuhan tetap saja mengampuni kita dan rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita.
Karena itu marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumbah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kalau di hari ini kami dikasih kesempatan tidak hanya bangun pagi, tidak hanya kami bisa beribadah, tapi kami dikasih satu momen di mana kami boleh kembali mengingat atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Dan kalau Tuhan masih mendapati kami melakukan dosa-dosa yang sama, melakukan kebiasaan yang buruk, dan tidak hidup untuk memuji Tuhan, bahkan kehidupan kami tidak menjadi cermin yang baik bagi orang lain untuk melihat bahwa kami anak-anak Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bahkan ampuni kami Tuhan kalau melalui pikiran, perkataan, bahkan tindakan kami, bahkan ada hal-hal yang kadang-kala tanpa kami sadari, kami sudah mengecewakan Tuhan, mengecewakan sesama kami, atau mungkin juga mengecewakan orang-orang terdekat kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan tolong kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, supaya ibadah dan juga pelayanan kami di hari ini juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga boleh memimpin Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan, supaya setiap hari boleh semakin serupa Tuhan, dan kami boleh semakin hari semakin mengikis kebiasaan dan dosa-dosa kami yang tidak baik, yang akan merusak kami. Tuhan tolong dengar doa kami, Tuhan tolong sucikan kami, dan biarlah kami Tuhan tidak hanya menaikkan doa ini, tapi kami boleh sungguh-sungguh berkomitmen untuk mau hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami menyerahkan doa kami, dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sama-sama dengan Ko Andrian, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Bentar ya. Teman-teman yang belum hafal bisa lihat di slide ya yang ditampilkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kemudian kembalikan ke Cindy ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita persiapkan hati kita minta Tuhan untuk bimbing kita, supaya kita bisa sungguh-sungguh mendengar dan mengerti firman-Nya. Karena bersama Tuhan kita akan melewati semua tantangan dan diberi pertolongan. Karena itu mari kita menyanyikan lagu Bersamamu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, selamat pagi, shalom teman-teman semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi di Minggu Advent yang keempat, di mana kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak terasa minggu ini kami memasuki Minggu Advent yang keempat. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, dan kami kembali di dalam kebaktian Komisi Remaja. Pada hari ini kami rindu untuk kembali mendengarkan suara Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Karena itu biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Sekalipun kami di tempat yang berbeda, di rumah masing-masing, tetapi kami bersehati bersama untuk benar-benar diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang dapat kembali mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi anak-anak remaja
yang memuliakan Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini Lauster Malvian diberikan sebuah tema yang memuji Tuhan. Ya, kita akan membaca sama-sama satu bagian firman Tuhan. Kalian boleh bersama-sama dari tempat masing-masing memperhatikan bagian firman Tuhan ini yang akan kita pelajari tentang nyanyian pujian Maria. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, teman-teman, mungkin bagi sebagian kita pernah mungkin mendengar gitu ya tentang kisah kehidupan dari Bapak John Henry Newton yang menciptakan sebuah lagu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Amazing Grace. Nah, kita tahu bersama bahwa pujian ini sungguh memberkati begitu banyak orang, bahkan jutaan orang ya yang ada di dunia ini gitu ya, karena pujian ini sendiri sudah diterjemahkan dalam ribuan versi bahasa yang ada di dalam dunia. Termaksud kalian pun ketika mendengarkan lagu ini atau lagu ini, kalian akan bisa melihat betapa indahnya syair yang dituliskan Henry Newton ini. Nah, teman-teman, namun di balik pujian ini ada satu kisah yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Kita tahu atau mungkin yang belum tahu bahwa Newton ini dilahirkan pada tanggal 24 Juli tahun 1725 ya. Dia ini seorang anak dari komandan kapal dagang yang berlayar di Laut Mediterania pada masa itu. Nah, ibunya ini adalah orang yang benar-benar dari kecil sudah mengajarkan Newton untuk mengenal Tuhan ya. Jadi sejak kecil dia sudah diajarkan untuk membaca Alkitab gitu ya. Namun mamanya itu meninggal pada waktu Newton ini udah berusia 7 tahun. Jadi dia mengalami satu kehilangan yang sangat besar sekali karena ibunya adalah seorang yang sangat dekat dengan dia. Sehingga akhirnya ketika ibunya meninggal, Newton ini dibesarkan oleh ayahnya. Dan dalam usia 11 tahun, dia sudah pergi berlayar sebanyak 6 kali ya pelayaran, karena pada waktu itu papanya itu memang seorang kapten kapal gitu ya. Nah, teman-teman, masa remaja Newton itu dihabiskan di laut. Dan karena itu ia pun juga pasti bekerja di sebuah kapal perang kerajaan Inggris ya. Nah, pada saat itu Newton adalah seorang yang memiliki pemikiran yang sangat bebas sekali ya. Dia itu tidak mau diatur orangnya itu arogan, sombong gitu ya. Tidak mau taat, hidupnya itu tidak mau mengikuti moral yang ada gitu ya. Dan artinya bahwa dia sudah melupakan pengajaran firman Tuhan yang pernah dialaminya sejak kecil. Ya, ini mungkin karena pergaulan yang ada di kapal sehingga dia menjadi seorang yang punya karakter atau kepribadian yang buruk. Nah, sikapnya seperti ini membuat Newton ini orang yang tidak mau mengikuti disiplin yang ada di dalam kapal perang tersebut, sehingga akhirnya dia melarikan diri. Namun kemudian Newton ini tertangkap gitu ya, tertangkap dan dia mendapatkan hukuman pada masa itu gitu ya, dan penurunan pangkat dari taruna menjadi pelaut biasa, pelaut umum gitu. Nah, kemudian teman-teman, atas permintaannya ini, ia meninggalkan kapal perang kerajaan Inggris untuk apa? Dia bekerja di sebuah kapal budak pada waktu itu. Nah, di sini Newton diperlakukan dengan buruk, ya. Sebelum akhirnya dia itu diselamatkan oleh seorang kapten laut yang memang mengenal ayahnya pada waktu itu. Dan akhirnya
John Newton menjadi kapten kapal sendiri, ya, di dalam perjalanan waktu dia menjadi kapten kapalnya sendiri dan tetap melakukan perdagangan budak pada masa itu. Nah, namun suatu hari, ya, ada sesuatu yang terjadi yang tidak pernah diduga oleh Newton, yaitu ada badai yang begitu besar yang dilanda pada waktu itu dan memporak-porandakan mereka di kapal itu, ya. Maksudnya, wah, saking hebatnya badai pada waktu itu, kapal itu hampir tenggelam. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Newton itu tiba-tiba mengingat akan Tuhan, gitu ya. Dia mungkin kembali mengingat bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dalam keadaan yang hampir mati karena badai yang mereka alami pada waktu itu, Newton itu berteriak kepada Tuhan, dia meminta tolong, dia mengatakan begini, Tuhan, kasihanilah kami. Kemudian teman-teman terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa, dan pada saat itu rupanya Tuhan memakai lewat badai itu untuk kembali menyadarkan Newton bahwa dia adalah orang berdosa, orang yang seharusnya menerima hukuman dan dibinasakan, namun karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, ia boleh diselamatkan. Itulah sebabnya melalui peristiwa itu dia dapat mengeluarkan sebuah pujian atau menciptakan sebuah syair syukur, pengagungan kepada Tuhan, karya Tuhan yang besar dalam hidupnya melalui pujian Amazing Grace ini. Itu dia, teman-teman. Di sini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang, bahkan di tengah badai sekalipun, di tengah keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan bekerja sehingga membuat seseorang dapat mengeluarkan satu pujian pengagungan yang sangat indah bagi Tuhan. Dan inilah kenyataan yang sesungguhnya, teman-teman, bahwa pujian akan kebesaran Tuhan atau kebaikan Tuhan atau karya Tuhan di dalam kehidupan seseorang pasti akan melahirkan sebuah yang sangat luar biasa, di mana pujian itu benar-benar akan lahir karena telah melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memimpin kehidupan seseorang. Dan itulah yang terjadi juga di dalam kehidupan seorang yang bernama Maria. Nah, teman-teman, kita semua pasti tahu dan tidak asing dengan wanita ini, gitu ya. Setiap tahun di bulan Natal kita mendengarkan namanya disebut-sebut. Dia ini adalah seorang wanita muda yang sangat luar biasa. Seorang gadis yang memiliki kehidupan yang sangat baik sekali. Nah, sehingga pada waktu itu dia dikenal sebagai seorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan dan tentunya di hadapan manusia. Sebab seseorang jika dia hidup di hadapan Tuhan benar, baik, maka otomatis itu juga akan terpancar dari kehidupannya di tengah dari kehidupannya dan disaksikan oleh banyak orang. Dan Maria ini dikenal sebagai seorang gadis yang sangat luar biasa. Nah, pada waktu itu Maria ini bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Nah, teman-teman, pada masa itu tunangan itu sudah hampir sama seperti dengan orang yang menikah, tetapi perbedaannya kalau tunangan itu belum boleh tinggal serumah, ya. Mereka belum boleh hidup seperti suami istri, belum, ya. Tetapi mereka benar-benar sudah diikat, ya, sudah terikat, sehingga mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, dalam artian mereka harus menjaga diri untuk tidak menyeleweng, gitu ya, atau berselingkuh, ya. Itu sebabnya mereka pada waktu itu benar-benar menjaga kehidupan masing-masing, baik Maria maupun Yusuf, sampai nanti mereka masuk ke dalam pernikahan. Kalau ada yang menyeleweng pada masa itu, jelas sekali di dalam aturan yang telah ditetapkan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, yang kalian bisa lihat di dalam kitab Ulangan, dikatakan bahwa orang yang menyeleweng itu harus dilempari batu sampai mati, ya. Oleh sebab itu, di dalam masa tunangan ini, Maria dan Yusuf itu sangat menjaga kehidupan mereka masing-masing, hingga pada waktu di mana mereka benar-benar dapat hidup serumah selayaknya suami istri yang sah, gitu ya. Nah, dalam masa itu terjadi satu peristiwa yang tidak pernah dipikirkan oleh Maria maupun Yusuf, ya. Kalau kalian memperhatikan di dalam Injil Lukas mencatat bahwa malaikat Tuhan yaitu Gabriel datang menjumpai Maria. Untuk apa?
apa? Untuk mengabarkan bahwa Maria ini dipilih untuk mengandung sang juru selamat, ya, berdasarkan kasih karunia Allah. Itu bisa kalian lihat di dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 33. Dan ini jelas merupakan berita yang sangat sekali bagi Maria, sebab bagaimana mungkin gitu ya, dia dapat mengandung sedangkan dia belum hidup sebagai suami istri yang sah dengan Yusuf gitu. Bagaimana mungkin? Dan ini bukan hal yang mudah bagi Maria, hamil sebelum sungguh-sungguh resmi hidup sebagai suami istri dengan Yusuf pada masa itu, gitu ya. Jika hal ini terjadi, Maria itu tahu betul gitu ya konsekuensinya, bahwa dia harus menerima satu hukuman yang begitu berat sekali. Dia bisa dituduh orang yang berzina dan dia harus siap diceraikan oleh Yusuf tunangannya. Dalam hal ini bahkan seluruh kaum keluarga orang pasti akan mencemooh dia gitu ya, dan akan mencibir dia sebagai seorang gadis yang tidak tahu diri, gadis yang tidak punya moral yang baik, ya, sehingga kemungkinan besar dia bisa saja dijatuhi hukuman yang memang pada masa itu sering diterapkan, yaitu orang yang berzina akan dihukum dilempari batu hingga mati. Nah, karena itu mengandung di dalam masa pertunangan itu hal yang pasti tidak akan mudah gitu ya untuk dijalani Maria pada waktu itu. Namun di sini teman-teman kita melihat bahwa Maria ini seorang yang sungguh luar biasa sekali. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya, dia sadar betul, sekalipun memang itu tidak mudah, bahwa ini adalah panggilan Allah di dalam hidupnya secara khusus, sehingga pada waktu itu dia langsung gitu ya menempatkan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan yang siap menerima tugas dari Sang Tuhan. Maria sadar betul bahwa ini panggilan khusus daripada Tuhan, sehingga dia itu menempatkan dirinya sekali lagi menjadi seorang hamba, yang artinya dia harus belajar untuk lakukan apa yang Tuhannya mau. Sehingga kalau kalian lihat di dalam Lukas 1 ayat 38, Maria itu dapat berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekalipun tidak mudah, tetapi di sini Maria sadar betul siapa dia, gitu ya. Dia tahu bahwa dia ini hanya seorang hamba yang mau dipakai oleh Tuhan, gitu ya. Maria pada waktu itu tidak lagi memikirkan apa konsekuensi terhadap dirinya. Yang terpenting bagi Maria pada waktu itu dia belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga pada waktu Maria berjumpa dengan Elizabeth pada waktu itu, teman-teman, gitu ya, Maria itu benar-benar gitu ya dapat melihat dan bagaimana Allah betul-betul memberikan kekuatan kepada dia bahwa memang dia khusus. Karena ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth, itu bayi yang ada di dalam kandungan itu reaksi yang begitu luar biasa sekali gitu ya, di mana reaksi itu menunjukkan betapa anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupannya. Sekalipun di dalam menjalani rencana Allah tidak mudah gitu ya, akan ada banyak pergumulan yang akan dihadapi oleh Maria pada waktu itu, dan juga tentunya di dalam rencana Allah bagi manusia. Sehingga di situ kita melihat dalam keadaan ini Maria itu mendapatkan satu peneguhan, ya, diteguhkan hatinya untuk menjalani rencana Allah di dalam hidupnya secara pribadi dan juga kepada seluruh orang yang ada di dunia. Sehingga pada waktu itu Maria mengatakan di dalam ayat 46 ya, kalau kalian lihat di situ Maria membuka nyanyian pujiannya dengan mengatakan apa? My soul magnifies the Lord. Jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, dari ayat 46 sampai 55 di sini kita bisa melihat bagaimana di dalam bagian ini Maria itu di dalam hidupnya justru memberikan satu pujian yang begitu luar biasa kepada Tuhan, ya. Dan pujian ini dikenal dengan istilah Magnificat, ya, yang mungkin kalian juga sering dengar gitu ya. Dan di dalam bagian inilah
pada hari ini Lawson Alfian pengen kita sedikitnya ada 3 poin yang paling penting yang kita bisa lihat bagaimana kita bisa menemukan kehidupan Maria yang memuji Allah dan kenapa dia memuji Allah di dalam kehidupannya di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah untuk dijalani, di tengah-tengah persoalan hidup yang pastinya akan sangat berat untuk dijalani Maria. 3 hal yang membuat Maria memuji dan memuliakan Tuhan. Yang pertama, kalian bisa lihat di dalam ayat 47 sampai 49. Di dalam ketiga ayat ini dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang melakukan perbuatan-perbuatan besar dan namanya adalah kudus. Nah, teman-teman, di sini Maria menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan karena dia bisa melihat bagaimana rencana Allah di dalam kehidupannya begitu luar biasa. Dan rencana ini benar-benar memberikan satu satu hal yang khusus bagi dirinya, di mana dia melihat bahwa dia seorang yang berdosa, dia tahu siapa dirinya, dia tahu seluruh keberadaannya, dia bukan dari keluarga yang hebat, dia bukan dari keluarga yang kaya, dia bukan dari keluarga yang terkenal, namun Tuhan memilih dia untuk melakukan satu perkara yang besar yang Tuhan percayakan, di mana di dalam kesederhanaannya, di dalam keberdosaannya, di dalam seluruh kelemahannya, namun Tuhan memberikan dia panggilan khusus. Inilah yang membuat Maria bersyukur sehingga dia dapat berkata bahwa hatiku bergembira karena Allah juru selamatku telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia tahu, aku ini siapa sih? Emangnya aku ini hebat? Emangnya aku punya kemampuan apa? Aku ini orang yang luar biasa sehingga Tuhan memilih aku. Dia tahu siapa dia. Di dalam keberadaannya semuanya itu, sekalipun memang dia dikenal sebagai orang wanita yang baik-baik, namun dia menyadari bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan dia bukan siapa-siapa. Namun Tuhan memberikan satu anugerah, panggilan khusus dalam kehidupannya untuk apa? Menggenapi karya rencana Allah dalam kehidupannya dan terutama bagi seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, sekalipun panggilan Tuhan ini tidak mudah, tugas yang Tuhan percayakan ini tidak mudah, tetapi Maria dapat melihat betapa Allah itu luar biasa. Sehingga dia berkata bahwa mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Itu dia. Betapa Maria bersyukur karena sekalipun sekali lagi dia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi dia melihat betapa luar biasanya ketika Tuhan memilih dirinya, ini merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar dalam kehidupannya. Dan dia dapat melihat bagaimana Allah menyatakan perbuatan yang ajaib dalam kehidupannya. Yang kedua, yaitu di dalam ayat 50-53. Di sana dia mengatakan, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Melalui bagian ini kita bisa melihat bahwa Maria itu bersyukur atas perbuatan dan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan kepada semua orang nih. Jadi apa yang Allah lakukan ini bukan hanya untuk kepentingan Maria secara pribadi gitu ya, bukan, tetapi justru dia akan melihat, justru Maria melihat bahwa apa yang sedang Allah Allah nyatakan pada saat itu merupakan satu hal yang luar biasa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, di mana Tuhan akan memperlihatkan kuasa dan perbuatan tangannya yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang mau menerima anugerah Tuhan itu, gitu ya. Dan di sini Maria bersyukur bahwa perbuatan Tuhan ini benar-benar sungguh luar biasa sekali.
bahwa inilah yang disebut dengan anugerah yang begitu besar yang akan Allah nyatakan kepada orang-orang yang akan mencari Dia, orang-orang yang akan menerima Dia secara pribadi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Maria dapat melihat betapa ini merupakan kasih karunia Tuhan bagi semua orang yang akan percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupannya. Dan yang ketiga yang membuat Maria bersyukur, memuji, dan mengagungkan Tuhan melalui pujiannya ini, lihat di dalam ayat 54 sampai 55, di mana dia mengatakan, ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Melalui bagian ini Maria melihat betapa Allah itu benar-benar adalah Allah yang menggenapi janjinya, gitu ya. Sekalipun bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, gitu ya, bangsa yang benar-benar, gitu ya, mereka itu sebentar mencari Allah, sebentar mereka memalingkan muka dari Allah. Namun ternyata Maria bisa melihat bahwa Allah itu yang sudah berjanji kepada nenek moyang mereka tidak pernah melupakan janji itu. Janji itu ternyata ditepati oleh Allah, bahkan akan digenapi pada masa itu, gitu ya. Jadi di sini Maria melihat betapa luar biasanya kasih setia Allah yang tidak pernah melupakan janjinya kepada umatnya, bangsa pilihannya. Oleh sebab itu Maria bersyukur dan dapat melihat bahwa karya keselamatan Allah akan digenapi ya oleh Allah melalui bayi yang dikandungnya, gitu ya, bayi yang akan dilahirkannya. Ini satu hal yang sungguh luar biasa. Itu sebabnya di sini kita melihat bahwa Maria melalui puji-pujiannya ini, dia menjadi seorang yang betul-betul bersyukur sekalipun panggilan itu tidak mudah. Namun Maria belajar untuk menjalani panggilan Tuhan sebagai bukti ketaatannya kepada Tuhan, dan dia benar-benar memiliki satu kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya penyelamatan Allah yang besar kepada dunia ini. Sekalipun memang kita lihat teman-teman ya, bahwa apa yang dialami Maria itu tidak mudah untuk dijalani. Kita lihat di sini ya. Maria dari hamil sampai melahirkan, sampai dia harus mengungsi, bahkan sampai dia menyaksikan anaknya sendiri harus mati di atas kayu salib, itu bukan jalan hidup yang mudah. Jalan hidup yang dilalui Maria itu betul-betul jalan hidup yang rumit sekali, gitu teman-teman. Sebelum dia menerima panggilan ini mungkin kehidupannya baik-baik saja, gitu ya, tidak mengalami hal-hal yang spektakuler dalam artian tidak harus dikejar-kejar oleh Herodes yang pada saat itu hendak membunuh anak-anak di Bethlehem. Namun di sini kita melihat Maria tidak memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang akan dialaminya, dijalaninya. Maria tidak fokus kepada masalah-masalah hidup yang akan begitu sulit atau menyusahkan dirinya. Akan tetapi Maria belajar untuk menjalani semuanya itu, sekalipun hidup itu rumit, hidup itu sulit, hidup itu penuh dengan tantangan, hidup itu penuh dengan masalah, tetapi dia mau menjalani itu karena dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupannya. Dia hanya mau belajar untuk taat, dia hanya mau belajar untuk benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga di sini kita melihat bahwa Maria tidak sedikit pun di dalam mulutnya berkeluh kesah atau marah kepada Tuhan, atau mungkin dia merasa menyesal untuk menjalani panggilan Tuhan ini dalam kehidupannya. Sama sekali tidak. Kita menyaksikan sendiri dari mulai dia menerima panggilan itu lewat malaikat Gabriel, sampai dia menyaksikan sendiri anaknya yang begitu justru mati di atas kayu salib tanpa bisa ditolongnya, tetapi Maria belajar untuk benar-benar membesarkan dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa inilah kenyataan hidup yang harus dijalani, bahwa untuk menggenapi rencana Allah itu pasti tidak akan selalu mudah untuk dijalani. Pasti akan menghadapi banyak hal
yang sulit, yang rumit. Namun ketika belajar untuk melihat penyertaan Tuhan, belajar untuk melihat bahwa ada Allah, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia, ada sukacita di dalam hatinya. Sehingga dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak kecewa, tetapi dia tetap menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Itu sebabnya di sepanjang kehidupannya, Maria benar-benar hidup sebagai seorang yang terus memuji dan memuliakan Allah karena melihat bagaimana karya Allah yang besar dalam kehidupannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa apa yang Maria alami juga sebenarnya kita sedang alami, bukan? Dalam artian bahwa kita harus menyadari benar bahwa selalu mudah untuk dijalani. Tidak selalu mudah. Kalian bisa menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan mungkin papa dan mama dengan segala pergumulan, persoalan yang mereka hadapi di masa-masa pandemi ini gitu ya. Di dalam masa-masa yang berat. Namun kita harus menyadari teman-teman bahwa ada kalanya memang Tuhan itu mengizinkan kita untuk melewati jalan-jalan yang sulit untuk kita lalui. Bahkan terasa sangat sulit, terasa sangat berat. Bahkan mungkin membuat kita ini merasa tidak sanggup untuk melewatinya. Akan tetapi kita harus belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu itu dengan kacamata Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan pasti punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan ada. Ketika Tuhan mengizinkan keluarga kita, atau bahkan diri tidak mudah untuk dijalani, mari kita belajar untuk tetap melihat bahwa Tuhan sedang membentuk diriku, Tuhan sedang mengubah hidupku untuk menjadi pribadi yang lebih lagi mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi melalui kehidupanku saat ini. Sehingga sekalipun mungkin kalian saat ini sedang mengalami banyak pergumulan hidup, ya, karena keadaan keluarga ataupun diri kamu sendiri sedang mengalami gejolak-gejolak yang sulit untuk kamu hadapi, tetapi ketika kamu belajar untuk melihat kepada Tuhan dan kamu mau mengikuti proses hidup yang Tuhan berikan, seperti Maria menerima proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, kalian tidak akan berkeluh kesah, kalian tidak akan marah kepada Tuhan, kalian tidak akan merasa bahwa Tuhan membiarkan kalian mengalami hidup ini dengan sendiri gitu ya, tetapi kalian akan belajar melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sebagaimana Tuhan menyertai Maria dari masa-masa hamil sampai di dalam kehidupannya mendidik dan membesarkan Yesus pada masa itu. Dan itulah juga yang akan terjadi dalam kehidupan kalian. Penyertaan Tuhan itu sempurna, penyertaan Tuhan itu luar biasa, sehingga seharusnya yang keluar dari mulut kita bukan marah kepada Tuhan, tetapi pujian pengagungan karena karya Tuhan yang kita lihat begitu luar biasa. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Fanny Crosby. Kalian mungkin pernah mendengar, bahkan mungkin bukan hanya sekali dua kali gitu ya, mungkin sudah sering mendengar tentang kisah Fanny Crosby. Namun kehidupan Fanny Crosby ini adalah satu kehidupan juga yang menggambarkan bagaimana di sepanjang hidupnya dia adalah seorang yang benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidupnya sampai dia mati. Teman-teman, Fanny Crosby ini sebenarnya dia bukan orang yang dari lahir itu sudah buta gitu ya, tidak. Tetapi dia dari lahir sebenarnya matanya berfungsi dengan baik. Namun pada waktu dia berusia 6 minggu, dia menderita demam dan radang mata. Pada waktu itu dokter keluarga tidak ada yang bisa datang ke rumahnya, sehingga ada seseorang yang menganjurkan kepada orang tuanya untuk menaruhkan masker untuk menghilangkan radang di matanya. Tetapi justru hal inilah yang menjadikan Fanny Crosby itu menjadi buta pada waktu itu. Dan Fanny Crosby ini dirawat oleh ibunya dan neneknya gitu ya. Namun yang begitu luar biasa, sekalipun jalan hidup yang ditempuh oleh Fanny Crosby itu tidak mudah karena kebutaannya, namun ternyata rupanya
Fani ini belajar untuk memandang kepada Tuhan, ya. Karena dari kecil memang dia sudah diajarkan untuk melihat kebaikan dan kasih Tuhan yang besar. Sehingga Fani ini meskipun dia buta, tetapi di dalam hidupnya dia tetap belajar untuk merasakan, melihat kasih, penyertaan, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga pada waktu dia berumur 6 tahun, dia menuliskan sebuah syair yang begitu luar biasa. Dia mengatakan begini, "Oh, betapa bahagia jiwaku. Walau aku tidak dapat melihat, aku katakan kepada dunia, betapa nyaman dan bahagianya aku. Betapa banyak berkat yang kunikmati, sementara yang lain tidak. Untuk menangis dan berkeluh kesah karena aku buta, aku tidak dapat dan aku tidak akan." Artinya di sini melalui kalimat ini dia mau mengatakan kepada seluruh dunia, lihat, aku buta. Tetapi sekalipun aku buta, aku tidak bisa melihat hal-hal yang indah di dalam hidup ini. Aku tidak bisa melihat segala yang begitu luar biasa dalam dunia ini. Tetapi untuk menangis, untuk berkeluh kesah, untuk mengeluh karena kebutaan ini, aku tidak akan lakukan itu. Aku tidak akan mengeluarkan kata-kata yang membuat aku marah kepada Tuhan. Secara sederhana dia mau mengatakan begitu. Teman-teman, di sini kita melihat ya, betapa sungguh luar biasanya. Ketika seseorang benar-benar menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya, ketika seseorang dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya, sekalipun jalan hidup itu tidak mudah untuk dilewati, tetapi tetap dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Fanny Crosby sama sekali tidak pernah menyesali kebutaannya. Bahkan Fanny Crosby dapat melihat bagaimana rencana Allah dalam hidupnya begitu luar biasa. Di dalam kebutaannya, dia dapat menciptakan sedikitnya ada 8.000 puji-pujian bagi Tuhan. Fanny Crosby bahkan pernah mengatakan begini, "Jika aku ke surga, wajah yang aku lihat terlebih dahulu adalah wajah Juru Selamatku." Ini indah banget teman-teman. Semalvian pun ketika membaca kisah kehidupan Fanny Crosby, bahkan kehidupan Maria, kembali menyadari diri betapa seringkali yang keluar dari kehidupan Laos Semalvian keluh kesah kepada Tuhan. Bukan pujian yang tetap belajar bersyukur. Namun melalui hal ini kembali secara pribadi diingatkan bahwa Tuhan ada berserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun jalan hidup yang kita harus hadapi saat ini adalah jalan hidup yang tidak mudah untuk dilalui. Tetapi sekali lagi ketika belajar untuk melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup kita, maka kita akan seperti Fanny Crosby dan Maria yang tetap memuji dan memuliakan Allah di masa-masa yang sulit. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana kehidupanmu? Adakah pujian pengagungan yang kita berikan kepada Tuhan? Maaf ya, ini salah ketik. Adakah pujian yang benar-benar sungguh luar biasa kepada Tuhan? Sekalipun kamu mungkin saat ini sedang dalam hati yang penuh dengan kekecewaan karena kenyataan hidup. Atau mungkin saat ini kamu sedang dalam keadaan yang sedih karena melihat kondisi keluargamu. Kamu sedang gundah gulana dalam hidupmu. Belajarlah untuk memberikan pujian pengagungan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Karena sekali lagi, sekalipun tidak mudah untuk dijalani, tetapi kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang lahir adalah Allah yang Immanuel, yang artinya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya dengan pengetahuan inilah, mari belajar untuk benar-benar, baik dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan kamu sakit ataupun sehat, kamu tetap belajar untuk memuji Tuhan
di sepanjang kehidupan kamu, sehingga kamu dapat melihat bagaimana karya Allah begitu luar biasa. Bahkan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan dapat benar-benar memuji dan memuliakan Dia selama-lamanya. Karena itu mari teman-teman, hiduplah dalam kehidupan yang terus memuji Allah dalam segala keadaan kehidupanmu. Seperti Fanny Crosby maupun Maria yang dapat melihat karya Allah dalam kehidupan mereka. Dan kita pun juga akan benar-benar dapat melihat karya Allah yang besar dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa, minta Klausa Andrian untuk berdoa bagi. Yuk, mari kita berdoa ya. Sama seperti Maria yang diingat oleh Tuhan, begitupun kami. Kami juga diingat oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan juga tidak mengingat kami, bagaimana mungkin kami hari ini bisa hidup bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ada Tuhan yang boleh mengingat, ada Tuhan yang boleh menepati janjinya, bahkan ada Tuhan yang boleh menyertai hidup kami, bahkan ada Tuhan yang boleh hadir, menyertai, bahkan mau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan sudah hadir 2000 tahun lalu, Tuhan sudah bekerja di dalam dunia ini untuk mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Kalau Tuhan tidak pernah hadir dan mempersiapkan yang terbaik, maka tidak mungkin hari ini kami ada. Tidak mungkin hari ini kami masih bisa hidup. Tidak mungkin kami hari ini masih bisa menikmati berkat Tuhan, masih bisa beribadah, bahkan tidak mungkin kami hari ini masih bisa menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, dan biarlah melalui alasan ini bisa menjadi kekuatan yang paling besar untuk kami boleh memuji Tuhan. Hidup kami boleh memuji Tuhan di tengah-tengah masalah ataupun di dalam berbagai gelombang kehidupan kami, Tuhan. Ke depan kami tidak tahu kami akan mengalami apa. Mungkin aja Tuhan, kami hari ini sehat. Kami hari ini mungkin hidup di dalam keluarga yang melimpah ruah. Kami hari ini aman-aman. Tapi bisa jadi Tuhan, ke depan kami tidak tahu kami akan mengalami apa. Mungkin kami akan mengalami hal buruk, tapi biarlah Tuhan, hal buruk itu menimpa kami, tapi kami mau belajar untuk hidup taat dan memuji Tuhan. Karena kami tahu tidak ada apapun yang bisa menggeser Tuhan di dalam hidup kami sebagai bagian penting untuk kami memuji Tuhan. Tuhan, bersyukur buat hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan juga memberkati Lawson Malvian bersama dengan keluarga. Tuhan boleh memimpin hidup dia bersama dengan keluarga, juga bersama dengan suami di dalam pelayanan. Secara khusus Lawson Malvian di dalam pelayanan juga Tuhan boleh memberkati dia, boleh menjadi berkat. Dan hidup dia juga boleh menjadi pujian yang baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Dikembalikan kepada Cindy ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan men-scan QR code yang akan ada di PPT nanti, atau bisa dikumpulkan dan nanti diberikan kepada gereja saat sudah bisa ibadah offline. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami, Tuhan. Tolong berkati persembahan kami agar persembahan ini bisa bermanfaat bagi gereja. Terima kasih juga Tuhan untuk khotbah hari ini. Semoga khotbah ini dapat berguna bagi kami semua dan menjadi pembelajaran bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Shalom teman-teman, happy Sunday sekali lagi. Teman-teman, yuk kita open kamera, jangan dulu bubar, supaya sebentar setelah ibadah kita langsung foto ya. Dari Ko Andrian hanya ada 2 pengumuman. Hari ini adalah hari terakhir kita ibadah korem bersama lewat Zoom di tahun 2021. Minggu depan, di minggu tanggal 26 Desember, teman-teman bisa ibadah bareng orang tua, entah itu di rumah lewat YouTube atau teman-teman bisa daftar melalui aplikasi GKI Citra ibadah di gereja ya. Ibadah ada jam 8 dan juga ada jam 10.30 yang Mandarin, terjemahan kalau nggak salah ya, khotbahnya. Nah, teman-teman, itu aja dari Ko Andrian. Terus yang kedua, jangan lupa teman-teman boleh mempersiapkan diri mengikuti ibadah Natal ya, tanggal 24 dan tanggal 25. Jadi ada 2 kali ibadah Natal, teman-teman boleh mengikutinya lewat YouTube atau datang ke gereja di tanggal 25 kalau teman-teman sudah daftar. Nah, kalau ada teman-teman korem yang pagi hari ini sudah daftar di aplikasi gereja di baik tanggal 26 atau tanggal 25, tapi teman-teman tidak ikut atau tidak bisa hadir, teman-teman tolong cancel ya, supaya ada orang lain yang bisa ikut itu bisa dapat kebagian ya, bisa daftar ya, supaya teman-teman bisa cancel supaya yang lain bisa daftar. Kalau teman-teman tiba-tiba, aduh, Ko Andrian aku nggak bisa hadir di tanggal 25, tapi udah daftar nih. Gimana? Cancel aja ya, supaya orang lain yang bisa ambil itu untuk datang ke gereja. Dari Ko Andrian hanya itu aja pengumuman. Teman-teman boleh mempersiapkan hati dan juga diri untuk kita boleh menyambut Natal di tahun ini dengan baik ya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini di Korem 1 dengan doksologi. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Laso Malvian ya. Laus Andrian tambahan kayaknya Oh iya, ya. Pak. Untuk yang tanggal 25 sudah penuh, jadi tidak bisa lagi. Oh, Iya, ya. sudah tutup. Sudah tutup ya? Ya. Berarti tidak ada yang cancel. Oke, siap. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapak terima kasih kebaktian Komisi Remaja pada hari ini. Biarlah kami kembali dalam kehidupan kami tiap hari. Apapun yang kami alami, kami dapat terus memuji, memuliakan Allah. Karena kami percaya kasih setia, penyertaan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.